Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Novitra Said dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah kelas Makassar untuk memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah jurnalistik dosen pengampu Pak Dedi Gunawan Saputra SPD MMMPD. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang isu yang difokuskan terkait dengan media literasi berita hoaks. Jadi teman-teman, kita harus mengetahui pentingnya kemampuan masyarakat untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang disajikan melalui berbagai media, terutama media digital. Jadi, ada beberapa isu yang terkait dengan media literasi hoaks. Yang pertama itu ada penggunaan bahasa yang persuasif, di mana hoaks sering menggunakan bahasa yang persuasif untuk membuat orang percaya pada informasi yang tidak benar. Dan yang kedua, ada ketergantungan pada media sosial. Yang kedua ini, media sosial itu dapat membuat orang menjadi terlalu bergantung pada informasi yang disajikan berupa melakukan verifikasi yang cukup. Yang ketiga, ada yang namanya kurangnya kemampuan kritis, di mana masyarakat perlu memiliki kemampuan kritis untuk memahami dan menganalisis informasi yang disajikan agar tidak terjebak pada berita hoaks. Dan yang terakhir dan yang keempat, yang terakhir ini adalah pentingnya literasi digital, di mana literasi digital menjadi sangat penting dalam menghadapi berita hoaks karena kita dapat membantu masyarakat untuk memahami dan menganalisis informasi yang disajikan melalui media digital. Jadi teman-teman, adapun pengertian dari berita hoaks adalah berita palsu atau tidak benar yang disebarluaskan melalui berbagai media, termasuk media sosial, media online, dan media cetak. Berita hoaks itu dapat berupa informasi yang tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak benar-benar tentang suatu peristiwa, orang, atau organisasi. Jadi teman-teman, di sini saya akan menyebutkan ciri-ciri dari berita hoaks. Yang pertama, alias yang poin pertama adalah tidak adanya sumber yang jelas. Berita hoaks sering tidak memiliki sumber yang tidak jelas atau tidak terverifikasi. Poin kedua adalah informasi yang tidak akurat, di mana berita hoaks sering mengandung informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap. Poin ketiga adalah tujuan untuk memanipulasi, di mana berita hoaks sering memiliki tujuan untuk memanipulasi opini publik atau untuk mencapai tujuannya tertentu. Poin keempat atau poin yang terakhir, disebarluaskan melalui media sosial, di mana berita hoaks sering disebarluaskan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Baik, adapun dampak dari berita hoaks. Poin pertama adalah mengacaukan opini publik. Yang kedua, menghancurkan reputasi. Dan yang ketiga, mengakibatkan kekerasan. Dan yang terakhir, mengganggu keamanan nasional. Baik teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan tentang ciri-ciri dampak. Sekarang kita masuki cara mengenali berita hoaks. Baik teman-teman, jadi ada 4 poin cara mengenali berita hoaks. Yang pertama itu